budaya basa-basi gitu loh. Sampai kontrolnya. Padahal tuh nggak kepengen ngobrolnya cuma biar ada bukaan gitu kan. Belum nikah, kapan nikah? Itu masih wajar loh. Oke. Ya masa tuh ketika ada deh bude-bude mama itu kan. Yang misalnya ngomong, apa nih? Kok belum nikah, umur segini, kamu nikah. Ada umur segininya itu ya. Biar kamu ada yang ngurusin gitu kan. Bener. Terus yang ini pintar jawabnya, aku udah kurus kok tuh. Tante aku nggak kurus-kurus. Nah itu loh, itu yang part di situ kayak masyarakat kita tuh ya kecanduan ngatur hidup orang lain. Bener. Ya kan? Dan aku tuh gini malesnya ya. Yang sering terjadi nih saya yakin banyak yang setuju. Tidak semua namanya nasihat itu lahir dari kebijaksanaan. Please lah, ya kan? Apa tuh maksudnya tuh? Ya, sebagian nasihat itu lahir dari ego aja. Itu tadi dia cuma pengen ngontrol aja. Pengen ngontrol nih orang tadi misalnya keponakannya itu kan. Umur segini belum nikah sih. Kamu harusnya nikah nih. Ibadah. Gitulah. Udah ngapain gitu. Bukan urusan lu kali gitu kan. Mungkin niatnya memotivasi ya, tapi kan si penerima belum tentu menerima. Nah itu yang bukan nggak ada niat motivasi di pernyataan kayak gitu. Itu biasanya terakhirnya kalau dia sudah dibuktikan itu salah, dia dicecar balik. Apa sih niatku baik kok? Aku cuma pengen motivasi. Berlindungin gitu. Padahal dia cuma pengen songong aja, pengen nyebelin aja, rese aja, emang orangnya rese aja gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Seperti biasa di segmen obrolan bapak-bapak ini, kita bakal ngobrolin hal-hal yang kami yakin itu menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak memang jarang bercerita. Jadi buat bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Bener banget. Iya lagi. Oke, jadi gini, Pak Eng, Mbak Bewok. Malam ini tuh aku pengen bahas, ini relate di kehidupan kita bertetangga secara udah bapak-bapak. Kalau dulu kita kecil mungkin masih agak apatis dengan ini. Kalau sekarang kejadian. Jadi gini ya, banyak orang tuh ngerasa dirinya tuh peduli gitu loh. Terus juga misalnya peduli sama pilihan hidup orang lain, pilihan hidup kayak misalnya ini orang udah nikah apa belum sih, ya nikah dong ya kan. Lebih kayak kok peduli gitu loh. Terus juga kan misalnya kapan yang punya anak gitu kan. Nah, banyak lah orang yang seperti itu gitu kan. Jadi yang pengen tak lempar tesisnya gitu di malam ini mungkin agak gak nyaman ya. Jadi gini loh. Mungkin sebagian besar dari dari yang kita sebut atau paling tidak masyarakat kita secara umum sebut sebagai kepedulian itu sebenarnya tuh hanya sekedar kontrol gitu loh yang dibungkus bahasa moral. Ya nggak sih? Berat ini kayak. Iya kayak misalnya udah umur segini masa belum nikah, apaan sih gitu loh, ya kan? Iya. Jadi kayak kebanyakan masyarakat kita tuh nggak benar-benar pengen ngebantu, nggak benar-benar peduli gitu. Cuma ketika orang lain tuh hidup dengan standar yang beda dari dia, dari ini orang yang ngomong ini gitu kan, itu jadinya bikin kesel gitu loh. Dan ketika mereka itu nggak ngikutin standar itu gitu kan, ya bawaannya dia marah, ya apa sih rese lah gampangnya gitu kan. Nah jadi kalau bahasa lebih kerasnya itu yang pengen kita bilang tuh adalah masyarakat kita itu terlalu sering mengubah kepedulian itu menjadi kayak ya kekuasaan gitu, kayak kontrol terhadap orang lain. Nah aku tertarik bahas ini gara-gara Pak E ngomong dia baca The Let Them Theory, Mel Robbins ya, Mel Robbins. Di situ tuh sih baru berapa lama? Ya nanti lanjutin aja, bagus itu bukunya. Jadi itu buku ya teman-teman, judulnya The Let Them Theory ya. Jadi ini kalau yang paling Let Them Theory. Biarin aja gitu. Gara-gara siapa yang mau di Ayunda tuh bikin podcast kan, jadi aku tertarik untuk Oke. Jadi sebenarnya gini, dari Let Them Theory itu yang aku simpulin lah gampangnya itu dua katanya aja lah, itu kan udah sederhana, let them. Jadi kayak udah biarin aja sih. Biarin aja mereka gitu loh kan. Jadi kalau orang pengen beda pikiran ya udah gitu loh. Orang pengen berbeda tindakan, beda jalan hidupnya, ya udah sih biarin aja gitu kan. Kalau misalnya orang nggak setuju dengan suatu statement, ya udah kan harusnya biarin aja gitu loh. Cuma kayak misalnya tuh sebenarnya dengan kita membiarkan orang lain ya bertindak dengan ya selama ini nggak mengganggu ya gitu ya. Bertindak dengan apa yang jadi pemikirannya, jadi standpointnya kan, itu kan bukan berarti kita pasif gitu loh, iya kan? Pada setuju nggak di situ? Jadi karena
bagian kedua dari let them itu kan adalah let me. Let me itu yang paling penting. Let me gitu. Dua-duanya Jadi harus ya jalan ya. biarin kita ini memilih respon kita gitu kan. Saya respon saya apa gitu kan. Terus juga kayak misalnya ya biarin juga saya ngejaga batas saya gitu loh. Kita punya boundary sendiri-sendiri gitu kan. Terus juga kayak misalnya ya biarin aja saya sih ketika saya tuh mau menghabiskan apa ya, energi itu kan untuk ya nggak ngurusin orang lain gitu loh. Itu yang aku tangkap. Ada yang mau nanggepin dulu nggak dari masalah ini? Yang mau baca teorinya dulu sih. Pak Bewok dulu mungkin. Ini paling dulu nih. Oh, aku Tarik dulu dulu. nih. Oke. Seru apa sih kita biar mengulik loh. Sebenarnya apa sih fenomena apa namanya? So pedulinya ini ya. So pedulinya Pak Eng ini. punya bacaan nih, coba di-share Pak. Kalau mungkin dari kacamata guru ya, dari kacamata guru dulu nanti aku sambungin ke teori itu gitu ya. Kacamata guru itu kalau ada guru yang pulang kerja capek, itu berarti ada yang miss. Ya miss. Harusnya, Apanya tuh miss? karena guru itu kan harusnya pulang tuh energinya full. Harusnya gitu. Oh. Oke. Karena aku pernah ngerasain ya pulang capek banget itu karena apa? Karena aku salah di membedakan antara micromanagement sama macromanagement. Menarik ini juga aku baru belajar lagi kalau kita sebagai guru capek banget mengurus hal-hal kecil dengan cara manajemen yang langsung atau kita sebutnya micromanagement itu perintah langsung ya. Contohnya duduk, diam, itu di kepala kita tuh energinya kayak terkuras gitu loh. Effortnya lebih besar gitu ya. Iya, karena besok dia melakukan itu lagi, kita harus mengingatkan lagi terus-terusan. Makanya, kemarin udah diingatkan, sekarang gini lagi. Kemarin nggak ngerjain PR, hari ini nggak ngerjain lagi, gitu-gitu terus. Karena yang saya lakukan waktu itu mungkin hanya mikromanajemennya. Nah, perbedaannya mendasar adalah apa yang kita ucapkan sebagai guru ya, misalnya. Kalau tadi konteksnya Pak magang ini, kita ngurusin banget hidup orang. Nah. Dengan guru tanya PR-nya udah dikerjakan atau belum, itu memang ngurusin hidupnya orang itu kan, si siswa gitu ya. Betul. Nah, kalau kita coba pakai macromanagement, kalimatnya menjadi, kalau kamu belum ngerjain PR hari ini, coba tulis apa yang bikin kamu lupa, apa yang bikin kamu kendalanya, apa yang bikin kamu mungkin kesulitan gitu, coba tulis. Soalnya kalau anak-anak biasanya ngomong susah, malah dia mencari alasan biasanya. Adik saya ini, adik saya itu, atau orang tua saya gini. Masalah tetap akan ada terus gitu. Besok, bulan depan. Tapi kalau kamu nulis solusinya hari ini, setidaknya Pak Guru hanya tinggal menunjukkan. Kamu udah bikin solusi 3, 4 gitu. Kamu pilih mana yang cocok untuk kamu lakukan gitu loh. Jadi apapun masalahnya, solusinya kamu sudah menemukan gitu loh. Jadi dia yang menuliskan solusinya sendiri. Dia memilih atau memprioritaskan solusinya itu. Nah itu kan contoh kecil makromanagement ya. Artinya capeknya berkurang, satu. Keduanya secara emosional si orang yang mengingatkan gitu ya kita sebutnya. Ini juga apa ya, bisa menjadi lebih diterima sama orang yang diingatkan. Kalau dari POV guru dan pendidikan seperti itu, walaupun mungkin zaman dulu edukasi kita ya mungkin langsung ya, duduk, diam, kerjakan. Pentung. Itu apa? Mikro, makro atau mikro ya? Hyper mungkin. Hypermanajemen. Oke, menarik. Ya itu sih kalau dari POV guru ya. Jadi lanjut mungkin Pak Beok dari sisi bisnis atau ini kalau kita ngomongin soal kepedulian ya, aku sih fenomena hari ini yang aku temui memang gini, agak ada kalimat yang gini, aku mau bilang gini, fenomenanya adalah orang tadi ya merasa dari POV yang di tesis tadi kita bahas itu kan bahwa orang kita ini merasa sok peduli gitu kan ya dengan lingkungan sekitar lah bahasanya gitu kan. Tapi yang aku mau cerita adalah ada benernya sih. Maksud aku ada benernya, tapi lebih kepada kita kasih konteks. Kita harus kasih konteks pada sejauh mana kontrol kontrol tersebut gitu loh. Konteksnya yang aku maksud adalah ketika menjadi parents gitu ya, di usia parents untuk anak-anak yang usianya masih toddler gitu misalnya. Di mana
nilai-nilai kekeluargaan gitu ya, nilai-nilai sosial tuh ditanamkan ke anak itu, aku pikir konteksnya di situ harus yang kontrol, harus yang Oh ya, mengatur. ya. Di situ. Pada konteks tertentu Ya. kontrolnya kita terhadap orang lain itu penting. Itu yang aku Maksudnya bilang lebih gitu. besar ke toddler gitu ya maksudnya. Ini experience-ku dan Oke. yang kulihat fenomenanya ya. Kayak bukan ke toddler deh, sorry motong Pak Beok. Ke ini. Ke tempat dimana emang kita punya responsibility buat ngatur. Itu maksud aku, Ya kan? responsibility. Oh. Kita Oh punya- iya sih nangkep. Ya kayak tadi guru emang harus ngatur muridnya gitu. Iya iya. Cuma Iya. Orang tua masalah capek ngatur dan anak. tidaknya, nah itu sih Iya. mungkin. Kalau Pak Bewok lebih ke subjeknya ya. Iya, gitu kan. Oke. Ya. Tapi justru gini, Oke. yang apa itu kan kita ngerti karena kita apa ya, saya tahu fundamental itu ya. Tapi ketika kita di netizen gitu, misalnya kita di lebih apa lingkungan yang lebih besar lagi itu sosial di aku lihatnya di sosial media. Akhirnya orang mengatur semuanya gitu. Iya, yang terjadi Di situ banyak gitu kayak loh, misalnya maksud gini, sorry to say, sering banget kita lihat kayak misalnya ada orang yang dia kesel dianu-anuin sama tetangga, misalnya tetangga ibu-ibu gitu. Dia ngomongin nih, kamu gini. Lah anaknya kagak beres gitu. Itu maksud aku. Itu maksud aku. Akhirnya kan untungnya sekarang tuh udah mulai orang-orang berani yang sering tak bilang, yang waras harus keras. Dia ngomong, "Bu, anak ibu itu aja juga begitu." gitu. Yes. Jadi betul Pak. Makanya aku bilang gini, akhirnya responsibilitas tadi itu dengan batasan yang tadi sudah disinggung di awal, itu orang jadinya bias gitu ataupun kabur. Artinya responsibilitasnya dia sebetulnya di boundaries yang mana sih gitu loh. Orang yang saat ini gitu ya, atau yang tetangga yang profil tetangga yang kayak tadi lah gitu ya. Tetangga rese. Ups gitu ya. Masalahnya sudah lupa nih boundaries itu gitu loh. Dia merasa responsible untuk bisa mengomentari yang seharusnya konteksnya itu adalah untuk keluarganya dia sendiri, let's say kan tadi aku bilang ya. Sebagai orang tua, dia bolehlah begitu mengatur ke anaknya. Tapi dia menjadi lupa boundariesnya, ternyata anak tetangga ikuti juga. Bahkan bukan anak tetangga, anak netizen. Dan bahkan yang sering terjadi itu dia tidak berhasil ngatur anaknya gitu. Bahkan nggak berhasil ngatur anaknya gitu kan. Mungkin pelampiasan gitu loh. Betul. Dia mengharapkan kondisi ideal gitu ya kan. Karena gini loh, fenomena ini ternyata diangkat dalam sebuah iklan layanan masyarakat gitu ya. Sampai ke iklan komersial yang kalau nggak salah tuh menjelang Lebaran gitu ya kan, ataupun bulan Ramadan kayak gitu kan ada iklan sirup lah gitu ya kan ya. Susu nggak sih? Seingatku sih sirup ya. Kalau susu mungkin ada juga ya. Intinya adalah kayak gitu. Tips dan trik menjawab pertanyaan kapan nikah. Karena sebenarnya pertanyaan domino gitu. Ketika orangnya single yang merasa punya kepedulian tadi ini, maksudnya pertanyaannya adalah masih single gini, kapan nikah gitu kan. Nanti ke subjek yang ke saudaranya lagi yang udah nikah, kapan punya anak gitu ya kan. Ketika udah punya anak, pertanyaannya kapan adiknya gitu lah kan. Itu maksudnya kayak film ini jadinya domino gitu loh. Padahal ya tadi aku bilang responsibilitasnya dia siapa sih, padahal mungkin dia budenya, mungkin dia tantenya, bukan orang tuanya langsung gitu loh. Kan dibalik aja lah keluarganya dia gimana nih kan. Dan bahkan kalau sebenarnya kalau bertanya aku masih nggak ada masalah ya. Karena memang budaya kita suka budaya basa-basi gitu loh. Sampai kontrolnya. Padahal tuh nggak kepengen ngobrolnya cuma biar ada bukaan gitu kan. Belum nikah kapan nikah? Itu masih wajar loh. Oke. Ya maksudnya ketika ada deh bude-bude mama itu kan. Yang misalnya ngomong, kok belum nikah, umur segini, kamu nikah. Ada umur segininya itu ya. Biar kamu ada yang ngurusin gitu kan. Terus yang ini pintar jawabnya, aku udah kurus kok tuh. Tante aku nggak kurus-kurus. Nah itu loh, itu yang parah di situ kayak masyarakat kita tuh ya ketanduan ngatur hidup orang lain, ya kan? Dan aku tuh gini malesnya ya, yang sering terjadi nih saya yakin banyak setuju. Tidak semua namanya nasihat itu lahir dari kebijaksanaan, please lah, ya kan? Apa tuh maksudnya tuh? Ya sebagian nasihat itu lahir dari ego aja. Itu tadi dia cuma pengen ngontrol aja. Pengen ngontrol nih orang tadi misalnya keponakannya itu kan, umur segini belum nikah sih, kamu harusnya nikah nih, ibadah, gitulah. Udah ngapain gitu, bukan urusan lu kali gitu kan. Mungkin niatnya memotivasi ya, tapi kan si penerima belum tentu menerima. Nah itu yang bukan, nggak ada niat motivasi di pernyataan kayak gitu. Itu biasanya terakhirnya kalau dia sudah dibuktikan itu salah, dia dicecar balik, apa sih niatku baik kok, aku cuma pengen motivasi. Berlindungin gitu. Padahal dia cuma pengen songong aja gitu. Pengen nyebelin aja, rese aja, emang orangnya rese aja gitu loh. Jadi dia takut ngelihat yang aku lihat ya. Jadi kayak gitu tuh, aku lupa nama istilah psikologisnya apa, tapi dia punya ketakutan gitu loh.
Karena dia sebenarnya dalam hati pengen kayak gitu. Pengen bebas kayak misalnya di umur 30 ngeliat perempuan atau cowok gitu, masih sibuk karir, belum sibuk mikirin keluarga gitu kan. Sementara nih om, Pak D, Bude, Tante gitu, dia pengen di umur kayak gitu. Tapi dipaksa nikah misalnya gitu kan. Atau dia menyesal sudah menikah. Tapi dia nggak mau mengaku itu, yang dia pengen tuh crab mentality lagi lah. Crab mentality. Kembalinya di situ. Kembalinya ke situ gitu loh. Aku nggak tahu, aku punya pengalaman kayak gitu. Gimana? Aku pernah punya pengalaman di kontrol sosial yang terlalu over ini gitu kan ya. Aku inget banget momen dimana aku masih kecil gitu ya. Maksudnya kecil tuh kayak usia SD gitu lah ya. Aku lagi liburan di tempat saudaraku perempuan gitu kan. Sepupu maksudnya. Aku inget banget adik sepupuku ini perempuan, dia aktivitasnya entertain lah gitu ya kan. Dia merawat kulitnya dengan pakai body lotion. Oke. Aku masih inget banget kalimatku adalah, "Dek, jangan pakai terus tuh body lotion," aku bilang gitu ya kan. Entah aku ngomong kayak gitu karena sehari-hari aku selalu ngeliat dia kayak gitu. Kayak gitu misalnya pakai body lotion, dikit-dikit pakai body lotion. Padahal cuacanya tuh panas juga yang kering banget menurutku ya saat itu saya ingat. Terus selesailah di situ ya kan. Sampai gede kayak gini, aku dari dulu aku ngalamin eksim gitu. Aku ada eksim gitu kan. Kondisi di mana kulit kering gitu ya kan. Terus pas aku baca literatur gitu ya. Aku terliterasi bahwa eksim itu sebetulnya karena kulit kita breakout karena kekurangan nutrisi gitu ya kan. Nah, nutrisinya didapat dari mana gitu kan? Selain dari makanan pastinya dan alam matahari, juga dibantu oleh produk-produk itu tadi. body lotion itu gitu loh. Dimana body lotion tuh punya kandungan ya itulah ya. Macam-macam Laki nggak ngerti pasti. Iya, tapi kan aku terliterasi ya. Produk itu ternyata punya makanan buat tubuh gitu ya. Buat kulit utamanya gitu. Jadi eksimku itu aku pakai body lotion. Jadi di umur 30 plus ini akhirnya aku pakai body lotion sesering itu untuk pas di bagian eksim. Dan tau nggak, 2 hari doang itu eksimnya jadi basah lagi. Maksudnya eksim kan kering ya. Jadi bersih. Aku langsung termemori bahwa dulu aku kecil ngatur-ngatur orang ya. Padahal pas aku praktekin sendiri berhasil gitu. We don't know until we know. Nah itu dia. Artinya kontrol sosial yang berlebihan itu kalau kita nggak nyoba sendiri, aku tahu makanya gimana kalimatnya. Kesalahanku adalah aku terlalu mengatur, yang padahal aku nggak tahu motivasi aku mengatur tuh apa gitu ya kan. Nah itu. Gitu kan, ya nggak, gitu kan. Cuma masuk ke darah pengen diturutin aja kan. Oh iya mas. Kan superior. Kan pengen superioritas, gitu kan. Pengen punya kontrol itu tadi gitu kan. Tapi nanti kalau udah dimarahin loh, apa sih aku cuma ngasih motivasi kok, aku cuma niatku baik kok. Atau ternyata pas coba sendiri, iya ya, langsung iya. Kan gitu. Berapa banyak kejadian buruk tuh berawal dari niat baik, udahlah gitu loh. Mending kalau nggak gini loh, kalau nggak diminta nasihat, nggak usah nasihatin. Itu underline-nya di situ kan. Kayaknya lebih enak di situ. Biasain jadi instrumen aja lah. Kalau ditabu baru bunyi gitu loh. Kalau digenjreng baru bunyi. Kita bukan siapa-siapa dalam hidup orang gitu loh. Ya Pak gimana Pak Eng? Terkait tadi. Setuju aja sih. Terkait ya tadi kan kita ada ketertarikan akan topik ini kan gara-gara si Let Them teori. Dari Pak Eng ada mau disampaikan nggak masalah itu? Nggak tahu ya, karena buku itu aku baru baca beberapa halaman dan Let Them sama Let Me-nya itu sepenting itu, karena di bukunya itu konteksnya gini. Dia punya temen 4 gitu ya, terus 4 orang ini pergi liburan bareng gitu. Terus dia merasa nggak diajak, kayak gitu. Maka hari itu dia langsung marah kan, malam harinya. Maksudnya ini kenapa sih, apa yang salah denganku gitu. Nah mungkin ini POV dari orang yang diomong tadi ya, sebagai orang yang diberikan kalimat apa tuh tadi? Judgement atau apa mungkin ya, penghakiman gitu. Jadi biar orang tuh kalau ada di posisi itu gitu, setidaknya bukan mempermasalahkan merekanya, tapi mempermasalahkan apa yang harus kita lakukan. Tanggapan gitu. Artinya apakah kita langsung nikah? Ya enggak juga gitu. Tapi setidaknya apakah kita berpikir ulang tentang apakah body lotion itu sepenting itu ya? Apakah menikah sepenting itu ya? Apakah kalau aku sekarang mencoba untuk menyusun rencana menikah, kayaknya oke juga nih, nah gitu-gitu loh. Bukan yang langsung, bude nih, wah malas ketemu bude, bukan yang gitu-gitu loh. Artinya kita nggak bisa merubah bude kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah persepsi kita.
Oke. Walaupun pada akhirnya misalnya kita nggak setuju dengan menikah cepat atau apapun itu, it's okay. As long as kamu adalah apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu yakini. Oke. Gitu kalau aku nangkap sedikit dari buku itu. Menarik sih. Ya tapi harus vice versa ya. Apa tuh? Ya, Harus sebaliknya juga, orang-orang yang itu juga udahlah gak usah ngatur-ngatur orang. Itu dia. Tapi memang gini, akhirnya ketemu gini loh. Udah apa namanya? Jauh hari windownya. Artinya gini, sisi lainnya tuh ketemu loh. Ini kan dari sisi teori yang akhirnya yaudah biarin aja sih gitu kan. Ya. Tapi kalau tadi aku cerita dan aku mungkin menambahkan sedikit gitu ya, sisi dari orang yang ngatur-ngaturnya itu. Iya. Gitu. Lebih baik mempertanyakan. Nah, lebih baik mempertanyakan. Tapi ketika mostly masyarakat kita yang tadi kita bahas di pembicaraan ini adalah kita bukannya mempertanyakan tapi benar-benar kayak merasa yang tadi aku bilang itu loh. Iya, aku langsung waktu ngejudge. kecil itu sampai mungkin banyak orang yang sekarang langsung ngejudge, judgmental gitu ya kan. Dan bener, maksudnya kenapa sih apa namanya pakai do delusion terus gitu ya kan? Jangan loh kayak gini-gini. Padahal aku nggak tahu tuh bener apa enggak. Yang pertama, yang kedua adalah ketika tadi konteksnya kok kamu nggak nikah sudah umur segini misalnya gitu ya kan? Karena mungkin memang apa namanya tadi ada luka masa lalunya yang misalnya aku pengen lo nikah di usia muda atau aku sebenarnya pengen lo nikah di usia yang agak lama itu aku pengen menikmati hidup tapi aku dipaksa oleh keadaan waktu itu harus menikah apa namanya segera gitu ya kan kayak gitu-gitu loh maksudnya POV dari orang yang apa ya istilahnya melakukan kontrol itu yang lewat batas itu karena aku sepakat adalah karena mereka memang apa ya terluka gitu loh secara batinnya mungkin ya kan ada inner child-nya gitu jadi mereka melakukan judgement itu dalam rangka apa istilahnya memberikan historisnya dia illusion control ya kalau aku lebih ke lu jangan kayak gue deh gitu. Tapi cara penyampaiannya bukan lebih ke nasihat tapi lebih kepada apa namanya? Iya, masukin egonya aja. Ego ya kan. Egonya aja. Udah umur segini kok enggak nikah sih? Nikah deh gitu kan. Padahal dia sedang terluka adalah seru banget ya nikah. Dia enggak masih bisa berkarir, masih bisa keluar negeri gitu. Ada di situ cuman gengsi ya kan mungkin juga terus apa namanya lingkungan sosial jadi udah deh aku kontrol aja kan aku bude nih kan aku pade nih gitu ya. Iya. Yang kayak gitu loh perasaan-perasaan kayak gitu loh. Pengen punya kontrol. Gitu ya. Dan itu mungkin nggak tahu ya jangan sampai ada yang merasakan tuh kalau lihat di medsos tuh kayak di thread atau di apa gitu. Ada loh yang ini yang paling buat aku ini udah lancang banget sih. Oke. Kayak misalnya ngatur-ngatur gimana parentingmu ke anakmu. Pak Bewok anaknya jangan gitu dong. Jangan dimarah-marahin lah. Aku pasang tahu enggak? Iya kan? Iya. Baru. Pak Eng anaknya jangan dibiarin lari-lari dong. Itu punya anak sih bisa jadi bapak sih nyebelin di komen ya. Komentar tuh segila-gila gitu sih. Nyebelin kan kayak gitu karena itu masukku gitu loh. Lebih baik kalau misalnya kita ini orang yang benar-benar peduli itu bakal nanya. Pak Eng kok anaknya dibiarin lari-lari misal itu kan. Kenapa sih? Oh gini. Oh akhirnya kita tahu. Mendalami jadi tahu gitu. Makanya kita bilang tuh jadi gini ya. Mungkin yang bisa simpulkan tuh gini. Kita tuh terutama masyarakat kita lah itu perlu banget jujur gitu loh. Nggak semua kepedulian itu suci gitu loh kan. Nggak semua nasihat itu bijak. Iya nggak sih? Setuju ya bapak-bapak? Nggak semua ya. Iya. Dan nggak semua yang namanya kritik itu lahir dari kepedulian, dari rasa sayang ataupun rasa cinta gitu. Kebanyakan emang pengen rese aja gitu kan. Dan itu kadang tuh cuma sekedar ego yang apa ya nggak tahan ketika misalnya ngelihat orang lain itu hidupnya itu berbeda. Kayak misal dia lebih enak. Untuk kita sebenarnya pengen kayak gitu loh ya dengki aja gitu. Kayak gitu, dengki. Envy aja gitu loh. Sakit hati. Ya jadi kalau aku bisa simpulkan dari buku si Let Them Theory itu, Let Them itu bukan apa ya? Bukan ajakan untuk nggak peduli sebenarnya gitu kan. Dan apa ya gambarnya tuh Let Them itu adalah kayak latihan lah. Jaga sebut sebagai latihan gitu kan, dimana latihan untuk kita tuh berhenti jadi Tuhan kecil lah istilahnya gitu. Iya. Sok menjadi penguasa dunia gitu loh yang apa ya itu tuh kayak kita tuh Tuhan mini, Tuhan kecil dalam hidup orang lain gitu loh. Jadi udah sih biasain hilang-hilangin yang kayak gitu ya masyarakat Indonesia ya. Mending fokus bangun kehidupan, prestasi dan keluarga masing-masing lah. Fokus ke let me juga sih. Iya, fokus ke let me gitu loh. Teori karena fokusnya di let me gitu maksudnya gitu. Ada yang mau tambahin lagi? Ya, simpulan gitu aja. Poin let me-nya tadi belum diceritain ya. Kalau yang di bukunya ya. Jadi daripada dia marah atau daripada dia sebel sama teman-temannya,
yang dia lakukan adalah bagaimana untuk bukan mengajak mereka main bareng di kemudian hari, bukan, tetapi bagaimana dia mengatur hidupnya hari ini supaya mungkin bisa berteman lagi, bertemu mereka lagi, ngobrol lagi gitu, bukan untuk berlibur, tapi ya memperbaiki keadaan aja gitu. Mungkin ada yang salah dari dirinya atau mungkin something happen kan. Ya, mengatur dia punya respon lah, Yes. ya kan. Itu let me-nya penting. Let me-nya juga penting. Ada mau ditambahin lagi Pak Yang, Pak Bewok, aman? Aman? Oke lah, pokoknya berarti kalau misalnya kita ngelihat orang lain pengen berbeda dari kita, ya udah let them. Biarin aja gitu kan. Kalau mereka nggak ngikutin standar kita, ya udah let them aja lah gitu kan. Kalau misalnya mereka milih jalan hidup gitu, ataupun jalan apapun yang kita nggak pahami gitu, ya udah biarin aja sih gitu loh. Hargain aja setiap keputusan orang gitu loh ya. Nggak usah sok ngatur-ngatur yang padahal itu cuma untuk memuaskan ego kita aja gitu loh. Jangan seperti itulah ya masyarakat kita sekarang gitu kan. Catat ya. Nah, baru habis itu tadi kita let me gitu. Let me itu ya biarin nih saya ngurus respon saya seperti apa. Biarin saya memperbaiki hidup saya sendiri gitu kan. Biarin saya untuk berhenti mengontrol hidup orang lain juga gitu loh. Fokus ke diri sendiri gitu ya. Karena mungkin gini, masalah terbesar dari masyarakat kita itu tuh bukan kekurangan orang yang memberi nasihat. Udah kebanyakan. Masalah kita tuh kecanduan ngasih nasihat ke orang lain gitu loh. Gak dimintanya kata-kata bijak gitu. Tapi kita tuh udah terlalu banyak orang yang merasa berhak untuk ngatur hidup orang lain gitu loh, ya kan. Padahal ya hidupnya sendiri belum tentu beres. Jadi ya kira-kira itu aja yang kita bahas di episode kali ini. Pokoknya ya tunggu terus bersama kami di di Bawah Bapak Live, lupa lah channel sendiri. Di Bawah Bapak Live, dimana kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat sama bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Oke, pokoknya gitu aja. Sekian, terima kasih. Obrolan bapak-bapak. Bapak biasanya lupa. Bapak Live Ya Bapak Live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.